Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Kita akan membahas mengenai ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Salah satunya yaitu kalimat yang dapat membuat kalian seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Kita langsung menuju ke contoh ya. Ini adalah contoh. Ada bacaan. Aku melihat wanita tua yang sedang duduk di kursi taman. Ia mengenakan baju berwarna hitam dan berkerudung merah. Di sebelahnya tampak seekor kucing berwarna jingga. Nyanyian burung pun menambah asik suasana saat itu. Terlihat wanita tua mengelusi kucing dengan perlahan. Bulunya terasa lembut saat terkena kulit. Juga hembusan angin di taman begitu sejuk. Sungguh suasana yang mengasyikkan. Di bacaan ini sudah Ibu berikan warna, ada warna merah, ungu, dan biru. Nah, kalian bisa mencermati mana kalimat yang dapat membuat kalian seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan. Ya, yang berwarna merah. Kalimat pertama, aku melihat wanita tua yang sedang duduk di kursi taman. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang dapat membuat kalian seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan. Objeknya mana yang dideskripsikan? Wanita tua. Sedang apa dia duduk di kursi taman? Jadi kalian seolah-olah dapat melihatnya sedang duduk di kursi taman. Kemudian kalimat kedua, ia mengenakan baju berwarna hitam dan berkerudung merah. Seolah-olah kalian bisa melihat wanita tua itu memakai baju berwarna hitam dan berkerudung merah. Kalimat ketiga, di sebelahnya tampak seekor kucing berwarna jingga, juga sama ya, seolah-olah kalian dapat melihat ada seekor kucing di sebelahnya wanita tua berwarna jingga. Nah, kalimat berikutnya, terlihat wanita tua mengelusi kucing dengan perlahan. Ini juga merupakan kalimat yang dapat membuat kalian seolah-olah dapat melihat objek. Ya, terlihat wanita tua mengelus si kucing dengan perlahan. Nah, jadi anak-anak, kalimat yang dapat membuat kalian seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan, kalian harus pahami bahwa kalimat itu yang panca indera kita yang berfungsi yaitu mata. Ya, kalau kalimat yang seolah-olah dapat melihat, dapat dilihat, yang berfungsi mata. Oke. Kemudian berikutnya seolah dapat didengar. Nah, seolah dapat didengar kalimatnya mana? Yang berwarna ungu. Nyanyian burung pun menambah asik suasana saat itu. Jadi kalian seolah-olah bisa mendengar nyanyian burung. Begitu. Yang aktif panca indera kita adalah telinga. Jika yang ditanyakan adalah kalimat yang bisa membuat kalian seolah-olah dapat mendengar. Kalau tadi seolah dapat dilihat itu mata yang berfungsi, kemudian kalau seolah dapat didengar adalah telinga. Kemudian seolah dapat dirasakan adalah kalimat yang berwarna biru. Bulunya terasa lembut saat terkena kulit. Seolah-olah kalian merasakan bulunya si kucing ya terasa lembut gitu. Kalimat berikutnya, juga hembusan angin di taman begitu sejuk. Seolah-olah kalian bisa merasakan hembusan anginnya sejuk gitu. Kalau seolah dapat dirasakan maka yang berfungsi adalah kulit. Ya. Jadi kalau seolah dapat dilihat mata yang berfungsi, seolah dapat didengar telinga, seolah dapat dirasakan adalah kulit. Dapat dimengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang majas perbandingan. Nah, majas perbandingan pada hakikatnya itu banyak, tetapi dalam teks deskripsi kita akan membahas 3 jenis majas yang sering muncul, ya. Ada simile, kemudian metafora, dan personifikasi. Nanti kalau misalkan kalian ingin mengetahui majas perbandingan yang lainnya, kalian bisa mencari di berbagai sumber. Ada di Google, buku, dan sebagainya ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simile.
Apa itu simile? Yaitu majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja disamakan. Biasanya menggunakan kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Itu ya. Kalian sudah tahu objek satu dengan yang lain itu berbeda, tapi disama-samakan, sengaja disamakan. Biasanya ada kata-kata yang menyertainya, ya. Ciri-cirinya kalau simile itu ada kata-kata khususnya. Seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, seperti air di daun talas. Ini ada kata seperti. Kalau kalian menemukan majas ini berarti ini majas simile ya. Kemudian wajahnya bagaikan bulan kesiangan. Ada kata bagaikan. Kemudian umpama kucing dengan tikus. Ada kata umpama ya. Diibaratkan kucing dengan tikus. Kucing dan tikus itu kan beda, tapi sengaja disamakan. Ya, ada kata umpama berarti ini simile. Kemudian nyalakanlah semangat serupa lilin yang tak kunjung padam. Yang disamakan semangat dengan lilin yang tak kunjung padam gitu ya. Nah, kata cirinya ada serupa. Ingat ya, kalau simile berarti nanti ada kata-kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, serupa. Kalau kalian menemukan kalimat ya, gaya bahasanya bagus, kemudian ada kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, serupa, itu berarti majas simile. Selanjutnya adalah metafora. Metafora adalah majas dengan pemakaian kata-kata yang memiliki arti lain, tetapi merupakan lukisan yang didasarkan persamaan atau perbandingan. Hampir sama antara metafora dan simile. Tapi kalau tadi simile itu ada kata-kata khususnya. Tapi kalau metafora tidak ada. Langsung membandingkan. Contohnya kesabaran. Kesabaran adalah matahari. Ini membandingkan ya, menyamakan kesabaran seperti matahari. Tapi kalau misalkan dituliskan kesabaran seperti matahari, maka itu bukan metafora, tetapi simile. Nah, karena tidak memakai kata-kata tadi, jadi langsung adalah kesabaran adalah matahari. Kemudian Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Maksudnya Dewi Malam itu apa? Maksudnya itu bulan, ya. Oke. Kemudian personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi adalah majas yang menyamakan benda-benda mati seolah seperti manusia yang memiliki sifat, kemampuan, pemikiran, dan perasaan. Jadi membandingkan, menyamakan benda mati seperti manusia. Contohnya, angin bersenda gurau dengan daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Apakah angin secara nyata itu bisa bersenda gurau? Tidak ya anak-anak. Yang bisa bersenda gurau itu manusia. Nah, tetapi dalam majas personifikasi, angin disamakan dengan manusia bisa bersenda gurau. Ya. Kemudian contohnya Indonesia menangis. Indonesia sama. Yang bisa menangis itu manusia. Indonesia nggak bisa menangis kecuali bangsa Indonesia. Indonesia itu negara benda mati, ya. Jadi tidak bisa menangis, yang bisa menangis manusia. Tetapi dalam majas personifikasi ini Indonesia diibaratkan ya, disamakan seperti manusia bisa menangis. Begitu. Paham ya anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.